Indonesia, kembali lagi di live Instagram. Dan hari ini 4th of July. Wow, selamat Hari Merdeka untuk Amerika yang ke-245. Sangat lama ya, sudah 245 tahun Amerika merdeka. Dan bukan berarti saya merayakan Hari Kemerdekaan Amerika tidak cinta sama negara sendiri atau tidak cinta sama Indonesia. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan ngajak ngobrol nih, merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan Amerika bagi diaspora Indonesia. Bagaimana ceritanya dan apa pengalaman terseru merayakan Hari Kemerdekaan negara adidaya tersebut? Hari ini akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu tim Voice of America yang bermukim di Virginia. Langsung saja saya akan coba menyapa dan langsung mengundang, mudah-mudahan berjalan. Nah, dimanapun juga kita mengandalkan koneksi di sini ya. Oke, sudah terhubung. Selamat pagi Virginia. Selamat malam Indonesia, apa kabar Kimi? Baik, Dania apa kabar? Baik, terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat ya, Kimi juga di Indonesia. Amin, amin. Mudah-mudahan Dania Iman juga di Amerika sudah melakukan vaksin dan bisa sehat walafiat menjalani kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Oke, Happy 4th of July dulu buat Amerika kalau gitu. Walaupun Happy 4th sekarang of July. Ya, ini memang udah marak banget ya di Amerika, bahkan dari sejak seminggu yang lalu gitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya seputar hal itu ya. Oke, maka dari itu kan saya penasaran juga nih sebagai salah satu yang suka menikmati akan ya baik itu film-filmnya dari Amerika gitu kan, baik itu para musisi dari sana juga. Sekarang yang ingin menjadi support system juga nih, karena kan seperti yang sudah saya bilang bahwa Listen to Kimi FM is never stop to support each other, khususnya buat kita ingin supaya bisa sukses dan juga bahagia. Salah satunya kan Dania Iman sudah sukses sebagai salah seorang diaspora Indonesia from Indonesia to USA. Menjadi multimedia jurnalis di VOA, khususnya Voice of America Indonesia, yang bisa dibilang ya salah satu karir impian lah untuk semua orang gitu ya. Cerita dulu dong Dania, mulainya dari mana dan kapan sih kok seorang Dania Iman bisa move dari Indonesia tentu saja ke Amerika? Awalnya seperti apa by the way? Iya, jadi waktu itu memang rencananya ke Amerika itu untuk kuliah gitu ya. Tahun 2001 aku kuliah, lalu aku pertama kali itu ke Colorado, jadi bukan ke Washington DC. Nah, di Colorado aku kuliah sampai lulus S2, jadi S1 lalu S2. Dan biasanya untuk international students, mahasiswa internasional itu mereka berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kesempatan pekerjaan, izin kerja selama 1 tahun. Nah, kebetulan waktu itu aku tahu ada temanku yang kerja juga di Voice of America. Ini kebetulan dia juga lagi nonton nih kayaknya. Nah, dia kerja di Voice of America, dia bilang, kenapa nggak coba? Karena kan aku juga waktu itu mengambil jurusan journalism ya, jurnalistik di Amerika dan komunikasi. Oke, waktu itu aku coba, akhirnya aku magang di sana. Kebetulan memang mereka sedang memerlukan personil yang bisa membantu tim yang membuat show untuk target audiensnya itu anak muda waktu itu. Jadi kita bikin paket radio gitu kan untuk live report juga mengenai kehidupan anak muda di Amerika, mahasiswa di Amerika juga gitu. Akhirnya aku apply dan aku keterima magang di sana selama 1 tahun, dan setelah itu ada kesempatan kerja untuk full time. Nah, ya udah, akhirnya aku ambil kesempatan itu dan jadilah aku menjabat di sana sebagai jabatannya itu adalah international broadcaster pertamanya. Tapi setelah bertahun-tahun kan ya di sana, jadi itu waktu itu tahun 2007 aku akhirnya menjadi full time employee di sana. Mengerjakan radio, lalu juga menulis artikel untuk website, dan juga ada kesempatan untuk hosting beberapa acara untuk TV, meliput juga keluar kota gitu ya, berbagai acara. Akhirnya berubahlah kita, memang di sana dituntut untuk menjadi jurnalis multimedia, jadi kita memang harus bisa mengerjakan segalanya gitu, sampai sekarang. Oke. Berarti kalau tadi Dania bilang dari tahun 2001, betul kan? Ya.
sekarang 2021, 20 tahun dong ya sudah beranjak atau pindah ke sana, dimulai dari Colorado itu. Coloradonya berarti di mana? Di Denver atau di mana? Bukan, jadi waktu itu aku kuliah di sebuah kota kecil. Ini kotanya kecil banget, jadi kayak kota pelajar. Itu nama kotanya adalah Fort Collins. Itu ya udah kampus aja gitu. Jadi dunianya benar-benar dunia kampus. Mungkin kalau di Indonesia kayak di Jogja gitu kali ya. Oke. Berarti kalau boleh tahu itu memang salah satu menjadi impian yang dan dambakan nggak sih dari kecil pengen menjadi seorang jurnalis dan akhirnya bisa menjadi salah satu jurnalis internasional atau international broadcaster, katakanlah seperti itu. Waktu kecil emang aku tuh suka nulis cerita gitu ya, suka nulis, lalu juga suka main-main gini, suka kayak jadi penyiar radio gitu, main sama kakakku, sama saudaraku gitu. Cuman memang nggak pernah kepikiran sih awalnya bakalan bekerja di Voice of America, karena waktu itu juga awalnya waktu S1 di Colorado aku tuh ambilnya bisnis gitu, jurusan bisnis. Dan waktu mau ke S2, aku mau ngambil komunikasi, tapi yang ada itu jurusannya di kampus itu adalah jurnalistik. Ya udah, aku dalami aja. Tapi kok ternyata seru juga ya, gitu mendalami dunia jurnalistik itu. Sampai akhirnya ada kesempatan di Voice of America, dan ternyata ini adalah dunia yang memang aku suka banget sampai sekarang. Iya. Bisa dibilang ya impian yang menjadi kenyataan lah ya, dari kecil suka siaran gitu, terus sekarang bekerja di bidang ya media, di mana itu relate sekali dengan kehidupan Dania waktu kecil seperti itu. Ya kurang lebih bisa bilang gitu kali ya. Karena kan memang kita tuh selalu ingin menjadi salah seorang yang apa yang kita inginkan itu tercapai ya Dania, tapi ada beberapa juga yang impiannya harus terbuang gitu aja karena satu dan dua lain hal, khususnya buat karena podcast Listen to Kimia FM ini untuk support each other. Kadang ada beberapa yang dia seorang single fighter gitu ya, tapi untuk mengejar cita-citanya itu sangat terhambat. Oleh karena itu saya ingin memberikan support system buat our viewers and also our listeners, bahwa as a single fighter kamu berhak sukses dan bahagia gitu gak sih? Talking about iya, waktu kamu mulai dari Jakarta ke Amerika, which is di Colorado gitu kan, how do you feel sih Dania? Karena kan dari, ya, you know kan, kamu Indonesia di Jakarta kan waktu itu? Iya, aku di Jakarta waktu itu. Dari culture dulu deh, orang Indo sama orang, ya katakanlah orang US gitu kan, pasti dari culture aja, even ya salah satu kota di Colorado itu ya kota kecil, tapi pasti ada perbedaan kan untuk adaptasinya gitu. Gimana ya waktu itu yang Dania hadapi for the first time living in US gitu? Iya, itu waktu itu memang agak deg-degan juga gitu ya. Of course bahasa Inggris belajar, iya. Cuman kan memang sehari-hari nggak ngomong bahasa Inggris dong kan di Indonesia. Nah pas sampai di sana ya udah semuanya kan ngomong bahasa Inggris, oke gitu kan, malu-malu lah. Waktu itu untungnya aku bertemu dengan komunitas mahasiswa internasional. Jadi memang di setiap kampus itu ada organisasinya for international students gitu. Nah dari situlah kayaknya kita merasakan kebersamaan ya, karena kita semua sama-sama hidup di rantau, keluarga juga jauh. Kalau misalkan ada hari libur kayak 4th of July gitu atau Thanksgiving ya, orang-orang di sana kan pulang ke keluarganya masing-masing, tapi kita stay di kampus gitu karena nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah dari situlah kita menemukan kebersamaan, saling membantu gitu ya, mengadakan acara bersama. Jadinya di situ mungkin mulai terbentuk rasa percaya diri untuk bisa bertahan hidup di Amerika gitu. Dari situ mulai bisa percaya diri untuk bekerja gitu di kampus ya, bertemu orang-orang baru, lalu juga di kelas juga kan harus bisa sukses dong ya di kelas gitu. Maksudnya kan kita kesana untuk kuliah, bukan hanya untuk ketemu orang-orang gitu. Akhirnya ya udah dari situlah rasa percaya diri itu muncul gitu untuk akhirnya mencoba untuk bisa bertahan untuk hidup di Amerika. Itu mulai dari mahasiswa ya, dari situ. Gitu. Berarti dari 20 tahun yang lalu dong ya, keren banget sih Dan. Itu kayak udah lama banget tapi ya 20 tahun rasanya. Oke. Selama 20 tahun udah balik ke Indo nggak sih, by the way? Udah. Biasanya tuh hampir ya setiap kali, setahun atau 2 tahun sekali lah aku kembali. Cuman karena ini sedang pandemi aja ya.
Jadi kita nggak pulang ke Indonesia gitu, atau enggak ada keluarga yang datang ke sini gitu. Jadi kita saling berkunjung lah ke Indonesia. Oke. Seorang Dania Iman kan bisa dibilang udah dari 20 tahun yang lalu, 2001, sekarang 2021. Berarti mengalami beberapa perubahan di dalam government Amerika dong ya, presiden-presiden sebelumnya gitu kan, dari mulai Barack Obama. Iya nggak sih? Sebelumnya ya? Kamu berarti masuk sana presidennya masih Obama ya? Iya, sempat waktu itu, waktu Obama menjadi presiden, iya aku udah di sini. Ya, udah di VOA malah. Oke, berarti ya let's say dari mulai Obama, terakhir Mr. Trump, and then sekarang Joe Biden. How you feel, khususnya sekarang ya kita seperti topik atau tema yang kita bawakan ya, merayakan Hari Kemerdekaan Amerika bagi diaspora Indonesia. Kamu 20 tahun di sana dengan, ya kamu tahu lah ya, presiden yang berbeda karakter tersebut. Apa impact-nya untuk kita masyarakat Indonesia, khususnya diaspora Indonesia, merayakan ya 4th of July ini? Iya, sebenarnya 4th of July-nya ada perbedaan nggak sih maksudnya? Untuk 4th of July ini kan memang kita merayakan kemerdekaan Amerika ya, istilahnya bukan merayakan presidennya gitu. Jadi memang tiap tahun ada kebijakan nggak sih, karena kan kamu tahu ya, kalau biasanya setiap pemimpin negara punya kebijakan masing-masing untuk memimpin negaranya. Yang boleh diceritakan sini, apa yang Dania rasakan dan teman-teman diaspora Indonesia rasakan merayakan kemerdekaan Amerika di sana? Karena kan kamu stay di Virginia kan, which is deket sama DC gitu kan? Iya, sekitar 20 menit lah. Jadi kantor VOA itu memang di Washington DC, tapi aku tinggalnya di negara bagian Virginia gitu, nggak jauh. Kalau kita melihat sih, karena kita tinggal di Washington DC, itu memang Hari Kemerdekaan Amerika itu meriah banget ya gitu. Kalau kita dari tahun ke tahun nih ya, siapapun itu presidennya. Jadi memang selalu dipenuhi oleh turis lokal maupun juga warga setempat. Kita kalau 4th of July itu biasanya di gedung Capitol, di gedung Kongres, itu di lahannya itu suka ada konser. Nah, memang beberapa tahun terakhir ini karena pandemi itu konsernya ditiadakan, jadinya konsernya itu sudah direkam terlebih dahulu, jadi kita melihatnya melalui televisi gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya orang tuh udah ngantri masuk ke daerah National Mall namanya ya, di dekat Capitol situ, dari sejak jam 3 siang untuk menunggu konser yang baru dimulai mungkin sekitar pukul 5 sore ya, sampai menunggu kembang api nanti puncaknya. Jadi memang dari tahun ke tahun itu selalu meriah, mereka merayakan kemerdekaan Amerika, siapapun itu presidennya ya. Gitu. Dan biasanya ada artis-artis, waktu itu pernah ada Stevie Wonder, terus tahun ini karena ini acaranya melalui televisi, tadi yang aku baca itu akan ada Gladys Knight, dia akan menyanyikan beberapa lagu gitu. Nah, jadi acara kembang api itu memang udah pasti ditunggu-tunggu, karena ini kembang apinya lama banget, 17 menit kalau nggak salah untuk tahun ini. Dan ini ya di sekitar berbagai pusat sudut kota di Washington DC atau dimanapun, mereka tuh udah menyalakan kembang api dari sejak kemarin. Jadi aku juga baru ngeh gitu ya, kemarin tuh malam-malam udah ada yang dor di mana-mana gitu. Wah, ini udah meriah banget ya. Dan karena ini kan pandemi ya, ini menarik banget nih. Kemarin aku ngelihat dan juga ini aku lihat dari teman-teman sekitar. Biasanya kan long weekend ya, dari mulai Jumat tuh orang-orang udah siap-siap pulang kantor, lalu juga mereka mungkin akan liburan gitu. Nah, karena pandemi mungkin banyak yang belum berani naik pesawat untuk pergi ke luar kota, mereka akhirnya melakukan road trip, jadi perjalanan dengan menyetir mobil. Jadi kemarin ada saudaraku yang menyetir dari Texas, dari Houston, Texas itu. Mereka terbang sih ke Baltimore, lalu juga mereka akhirnya nyetir ke Washington DC, lalu akan ke Philadelphia, lalu juga akan ke kota-kota di sekitar East Coast ini. Nah, jadi memang ini dimanfaatkan banget sih sama warga Amerika dan juga diaspora Indonesia tentunya untuk merayakan Hari Kemerdekaan ini untuk ya sebagai tematik lah ya, liburan tematik gitu. Mereka pakai baju yang bernuansa bendera Amerika gitu ya, terus mereka juga ada ritual barbekyuan gitu kan, hamburger, lalu juga cheeseburger gitulah, hotdog segala macam, mungkin di pekarangan rumahnya, atau juga mungkin mereka bertemu di taman-taman national park di sekitar Washington DC atau di dimanapun mereka tinggal.
untuk melakukan barbekyuan, lalu juga berkumpul bersama. Apalagi kan kalau pandemi seperti sekarang ini, mereka lebih memilih untuk kumpul-kumpul di luar ya, daripada di dalam ruangan gitu. Oke, seru banget ya. Aku tuh apa ya, menjadi termotivasi. Mungkin teman-teman di sini juga yang mungkin sedang ya punya satu impian atau satu harapan. Kalau ke Amerika kan enaknya ada yang buat liburan aja gitu, staycation, ya holiday, atau untuk ya apa namanya, jalan-jalan aja lah gitu ya, tidak untuk menetap. Tapi kan seorang Dania Imam sudah memutuskan menetap di sana. Oh ya, sudah 20 tahun pula gitu kan. Well, saya mau ucapin selamat malam dulu, selamat malam waktu Indonesia, Jakarta, dan juga selamat pagi waktu Virginia dan sekitarnya di Amerika Serikat. Sekali lagi happy 4th of July, selamat hari kemerdekaan untuk Anda yang ada di Amerika. Tentunya saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM, seperti biasa sebagai support system gitu, bahwa ya kita bisa saling support sebagai, ya bisa bilang setiap orang bisa sukses dan bahagia. Salah satunya Dania Iman yang sukses from Indonesia to USA as a multimedia journalist di VOA. Oke, kalau ngomongin tentang dari Indonesia ke USA, balik lagi nih Dan. Iya. Bisa ngerasain juga nggak sih, maksudnya perbedaan culture yang paling besar khususnya untuk diaspora Indonesia gitu yang tinggal di sana tuh apa sih selain bahasa tentunya? Kalau culture ini beda-beda juga sih ya di tiap negara bagian ya. Ada yang misalkan di Washington DC ini culture-nya ini nggak se laid back kalau kita ke California gitu misalnya ya. Di sini tuh semuanya serba resmi karena kan banyak kantor pemerintahan gitu ya. Kalau kita ke Washington DC tuh kita bisa melihat orangnya tuh lebih individualis gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, aku aja dari Colorado ke Washington DC itu beda banget gitu. Colorado itu tempat aku tinggal dulu itu lebih kayak apa ya, kayak tentram gitu ya. Orang tuh amat sangat santai, gaya hidupnya nggak terlalu ambisius gitu. Oke, kita live day by day lah istilahnya gitu. Nah, tapi juga ada kota-kota yang beda gitu, yang memang mereka datang untuk kerja gitu. Jadi emang agak beda sih gitu, kebiasaannya juga beda gitu. Mungkin kalau di sini orang kerja lalu pulang langsung pulang gitu ya. Jadi kerja pulang atau enggak di sebagian tempat lain itu masih bisa ngobrol-ngobrol dulu atau pokoknya emang ada perbedaannya sih gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan itu sih yang kita bisa harus bisa beradaptasi juga ya. Dan juga kebiasaan di tempat kerja sama di dunia kampus tentunya juga beda ya. Dan itu juga beda juga dengan aku kan sempat juga kuliah lah di Indonesia waktu itu. Itu juga beda culture-nya gitu. Apakah memang mungkin di sini mahasiswanya setiap pulang selesai kelas gitu, ayo kita ke bar gitu kan. Nah itu kan beda ya kebiasaannya sama di Indonesia. Oh, ke bar ya? Oh, enggak gitu kalau di Indonesia. Jadi memang hal-hal seperti itulah yang kita juga harus terbiasa, apakah kita mau ikut atau enggak, ya itu terserah kita gitu. Dan beda juga kalau memang kita berkumpul dengan mahasiswa internasional tadi yang aku cerita itu, memang kebiasaannya itu juga beda gitu. Apakah mereka cuma sukanya kumpul-kumpul aja atau mereka sukanya mungkin kumpul-kumpul sambil belajar. Jadi adaptasi-adaptasi seperti itu ya, kita saling mengenal kebiasaan warga Amerika juga gitu, kita mempelajarinya gitu. Tiap kota juga berbeda, jadi seru juga sih. Memang ya sama sih mungkin kalau di Indonesia ya, kalau kita mungkin pindah kota aja itu kan udah beda ya suasananya, bahasanya juga ada bahasa daerah yang berbeda-beda. Dari Jakarta ke Bandung aja walaupun deket gitu kan beda gitu rasanya. Oke. Nah, kita kan bicara tentang merayakan hari kemerdekaan Amerika bagi diaspora Indonesia. Untuk seorang Dania Iman sendiri gitu, sebagai media jurnalis di VOA, merasakan nggak sih perbedaan ya sebagai seorang media jurnalis, khususnya di Voice of America, dengan ya kalau Dania ketemu dengan diaspora Indonesia yang bukan seorang jurnalis, ada nggak sih? Maksudnya kayak, let's say, merayakan hari kemerdekaan Amerikanya itu ya bisa dibilang warga biasanya Indonesia deh gitu, yang bukan seorang jurnalis,
tapi ada perlakuan-perlakuan yang tidak sama nih, karena kan biasanya kalau jurnalis suka ada, let's say, special treatment ya, kayak mungkin meliput kayak liputan khusus kayak fireworks di, I don't know, di Capitol Building-nya mungkin, di White House, atau apa gitu. Seperti apa sih perbedaan yang mencolok diaspora Indonesia di sana selama acara merayakan 4th of July ini? Sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok sih, kecuali kalau aku lagi kerja ya. Kalau misalkan memang lagi kerja meliput, ya of course nanti kita akan ditaruh di tempat khusus untuk meliput gitu, dan kita juga nggak nggak merayakan tapi kerja gitu. Cuman kalau sebagai diaspora Indonesia biasa sih nggak ada perbedaannya sih. Kita juga sama-sama misalkan, oh ya mau nonton kembang api di sini, oke kita nonton. Nggak ada tuh aku misalkan, hey aku jurnalis loh, ini ID-ku, boleh nggak aku ke depan? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi iya nggak ada yang kayak gitu. Jadi ya udah, kita merayakan ini adalah hari libur, kita nggak kerja, jadi udah sama-sama aja seperti warga biasa. Jadi nggak ada perbedaan sih dari tahun ke tahun memang. Oh, menarik ya. Jadi di sana nggak ada sistem nunjukin pers ID itu dispesialkan gitu. You know what I mean kan, Dania? Enggak, ya. Karena kalau memang kita kerja, kita itu udah harus lapor gitu ke panitia acaranya. Kita lapor ke panitia acaranya, misalkan VOA akan meliput, nanti mungkin ada orang yang ditunjuk untuk ngecek juga kan. Ini bener nggak VOA akan ngeliput? Karena kan kita kan kalau ngeliput ke lapangan itu bawa kamera misalnya ya, atau enggak kita akan wawancara orang, itu kan perlu izin gitu ya, nggak bisa sembarangan juga kadang-kadang. Oke. Tadi saya sempat tergelitik ketika Dania bilang Amerika ini merayakan ya negaranya ya, khususnya tahun ini kan 245 mereka merdeka gitu kan, bukan merayakan presidennya. Tapi seorang Dania Iman merasakan gak sih perbedaan antara presiden-presiden sebelumnya dan yang sekarang? Kan dengar-dengar memang ya you know yang sekarang lebih terbuka, khususnya buat kita yang ingin lebih mau visit US gitu kan, lebih dimudahkan lah khususnya untuk Muslim seperti itu. Apa yang Dania rasakan? As a personal deh. Aku nggak bisa bicara mengenai personal ya, tapi kalau misalkan aku melihat itu memang suasananya itu di Washington DC masih aja ada gitu, turis masih datang gitu, mereka berkunjung ke Gedung Putih gitu. Jadi siapapun itu presidennya, mereka tuh masih pengen melihat lah gitu sejarah Amerika itu seperti apa sih gitu, siapapun itu presidennya gitu, karena ini kan mereka itu patriotis banget ya orang-orang Amerika itu. Jadi mereka itu amat sangat ingin mengetahui sejarahnya gitu kan, apalagi di Washington DC sini kan ini kan banyak monumen-monumen bersejarah yang mereka jadi bisa belajar lebih dalam mengenai sejarah Amerika sampai terbentuknya Amerika sampai seperti sekarang ini gitu. Jadi aku sih melihatnya warga Amerika masih tetap mendukung negaranya dan siapapun itu presidennya gitu ya. Jadi mereka tetaplah gitu, ini being an American, mereka tuh bangga gitu menjadi seorang warga Amerika. Walaupun memang pergantian presiden ya tiap tahun pasti ada berbeda gitu, dari misalnya dari artis-artis yang akan konser gitu, mungkin mereka ada yang menolak karena mereka bukan pendukung misalnya Barack Obama gitu, atau mungkin mereka bukan pendukung Presiden Trump, jadi mereka nggak mau manggung gitu, kayak waktu di acara inaugurasi kan biasanya seperti itu. Tapi other than that, warga Amerika itu memang amat sangat cinta sama negaranya dan mereka selalu ingin mendukung negaranya gitu. Oke. Seru ya, karena memang sebagai ya negara adidaya di sana tidak semua orang bisa ke sana loh. Oleh karena itu kan live Instagram ini dibuat untuk kita mengetahui gimana sih sebagai diaspora Indonesia merayakan hari kemerdekaan di sana. Kan kalau di Indo, kamu tahu ya Daniel, ada lomba 17-an gitu kan, kayak panjat tebing atau balap karung gitu kan. Ada nggak sih di sana tuh khususnya komunitas diaspora Indonesia sendiri yang ikut memeriahkan acara kemerdekaan ini? Apa yang dilakukan biasanya? Biasanya sih kalau lomba-lomba gitu malah nggak ada ya. Malah kalau 17-an di Amerika itu ada tuh lomba-lomba kayak gitu ya buat anak-anak, lomba makan kerupuk atau lomba masukin kelereng ke botol kayak gitu-gitu tuh kita suka melakukan itu gitu untuk istilahnya untuk memperkenalkan ya kebudayaan Indonesia kepada anak-anak. Nah, tapi kalau
Apa namanya, kalau lagi 4th of July seperti ini sih biasanya ya kita ikut merayakan seperti warga Amerika pada umumnya ya, warga di sini pada umumnya mereka barbekyuan, tradisi barbekyuan kita ada. Cuman mungkin barbekyuannya agak beda nih. Kalau mereka burger gitu ya, kita barbekyuan sate gitu. Sate gitu. Seru banget. Oke. Piknik, dihias-hias sedikit pakai bendera, iya, suka kadang-kadang iya kayak gitu. Terus malamnya, kemarin di beberapa sudut kota nih mereka berjualan ini kembang api. Nah, ini menarik juga, ada beberapa negara bagian yang memang nggak boleh menyalakan kembang api di rumahnya. Kembang api yang kayak mercon gitu ya, mercon kan istilahnya yang dari bawah gitu. Tapi kalau yang kayak kecil-kecil gitu sih boleh gitu. Jadi kemarin itu udah rame banget tuh, pasti dicari dia tempat kembang api. Kayak di Indonesia ya, kalau ada beberapa acara gitu kan kita main kembang api gitu ya. Nah kemarin kita juga udah beli tuh untuk sekedar ya seru-seruan lah ya di rumah gitu, di halaman rumah gitu, nyalain kembang api yang kecil-kecil gitu sambil nungguin kembang api yang beneran. Nanti kalau misalkan udah gelap, kebetulan nih gelapnya kan agak malam ya karena di sini udah masuk musim panas, jadi gelap tuh sekitar jam 8.40 ke jam 9. Jadi mungkin kembang api itu mulai jam 9 atau jam 9.30. Nah, kita nungguin tuh nanti kembang apinya. Gitu. Berarti nanti malam dong ya di sana ya. Nanti malam di sana, besok pagi di sini. Iya. Kebalik gitu ya. Iya, karena ya kita berbeda waktu. Seru sih ya. Maksudnya kalau bicara tentang Amerika tuh kayak nggak ada habisnya deh. Khususnya ya bicara tentang film-filmnya juga dari Hollywood gitu kan, musisi-musisinya. Terutama juga tentang budayanya juga yang kadang orang Indonesia nih kalau ngomongin Amerika ngapain sih lo kebule-bulean gitu kan, suka agak gimana gitu ya dengar, padahal nggak juga, kita selalu belajar bahwa hidup itu kan harus bisa moving on. Saya termasuk yang I thought to Dania Iman, seorang diaspora Indonesia yang bisa punya karir bagus juga di sana gitu kan. Dan apa yang Dania rasakan saat ini ketika melihat kondisi negara Dania lah ya, Indonesia sudah dengar kan kita ada lockdown lagi nih karena corona lagi meningkat gitu. Sedangkan Dania sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika sekarang udah kelihatannya udah seru-seruan nih, udah ada konser kemarin ya kan, sudah Broadway di New York juga sudah mulai dibuka gitu. Apa yang Dania rasakan ketika melihat fenomena seperti ini? Ya, tentunya prihatin banget ya kalau kita melihat situasi di Indonesia, angkanya apalagi tiap hari dihadirkan dengan angka-angka yang terus naik, lalu juga di WhatsApp grup, di Instagram, banyak yang mencari bantuan donor plasma konvalesen gitu ya, atau donor darah gitu kan, itu setiap hari pasti ada berita duka gitu ya. Tentunya kita prihatin melihat situasi di Indonesia. Apalagi dengan lockdown juga ya, mungkin ini memang kalau kita kilas balik sedikit, di Amerika kan waktu itu juga seperti itu ya, kita bercerita aja mengenai yang situasi di Amerika. Di awal-awal pandemi kita yang waktu itu belum ada vaksinasi, warga juga takut, akhirnya kan semua di lockdown, semuanya banyak penutupan, bisnis juga gulung tikar gitu ya, jadi kita semuanya berdiam di rumah. Memang waktu itu kita semua takut sih, takut untuk keluar rumah, melangkah dari rumah keluar itu juga takut gitu, ke supermarket takut. Dan akhirnya kita semua banyak yang berdiam di rumah, apalagi yang kehilangan pekerjaan akhirnya ya, khususnya mereka yang mungkin bergerak di bidang retail atau juga perhotelan, kan itu kan semuanya langsung tutup gitu. Nah, memang di Amerika ini mereka itu menyediakan tunjangan untuk pengangguran pada waktu itu. Jadi mereka yang terpaksa dirumahkan, nggak bekerja, mereka itu mendapatkan tunjangan pengangguran. Memang kan ini berbeda ya di tiap negara. Di suatu negara mungkin kalau ya kebijakannya, kalau nggak keluar rumah ya nggak bisa makan, itu kan beda gitu situasinya. Makanya memang kita juga prihatin lah melihat situasi di seluruh dunia khususnya. Nah, kalau di Amerika sendiri memang sekarang itu agak sudah mulai dilonggarkan peraturannya ya. Kita bisa melihat angkanya ini dari CDC atau Pusat Pencegahan Penyakit Menular di Amerika, itu angka orang yang sudah divaksinasi itu sekitar 47% dari seluruh populasi. Yang dewasa itu 67%. Nah, itu bagi mereka yang sudah melakukan vaksinasi penuh, mereka memang dikasih pilihan untuk tidak menggunakan masker. Jadi boleh
tidak menggunakan masker. Jadi kalau kita melihat ke toko-toko sekarang, kalau dulu tandanya tuh harus pakai masker, kalau nggak boleh masuk gitu. Nah sekarang bagi yang belum vaksinasi dianjurkan untuk memakai masker. Nah sekarang tandanya udah seperti itu gitu. Nah memang kalau kita melihat ya ke taman-taman hiburan itu orang semua udah banyak banget yang nggak pakai masker. Ini final NBA kemarin kan udah mulai ada pertandingan ya di berbagai negara bagian. Itu juga penontonnya kalau melihat itu sebagian besar udah nggak pakai masker. Nah kemarin kebetulan nih ada teman aku nih datang dari Indonesia ke Amerika karena ada pekerjaan. Nah dia sempat nonton NBA dan kemarin dia nonton baseball. Pas aku ngeliat postingannya dia gitu ya, dia juga kaget gitu. Waduh, ini nggak apa-apa ya di Amerika semua orang nggak pakai masker, lalu juga salam-salaman, tos-tosan gitu ya pas lagi nge-score gitu. Dia sendiri juga kaget gitu. Nah, memang ada orang-orang Amerika yang sampai sekarang juga walaupun udah vaksinasi, mereka tetap menggunakan masker kemana-mana gitu ya, tetap jaga jarak sesuai dengan prokes gitu. Mungkin salah satu halnya juga karena mereka punya anak yang belum bisa vaksinasi. Karena kan sekarang yang baru bisa divaksinasi itu kan umur 12 tahun ke atas, yang secara resmi bisa divaksinasi. Tapi anak-anak yang kecil tuh belum bisa divaksinasi, jadi mungkin itu juga masih menjaga. Karena walaupun kita udah vaksinasi kan, bisa aja kita membawa virus gitu kan, di mana-mana kita mendengar berita udah vaksinasi lengkap tapi tetap aja kena COVID gitu. Jadi kita kan nggak tahu juga gitu. Jadi sekarang terserah masing-masing aja gitu, apakah masih mau pakai masker atau masih mau ke kerumunan. Jadi kalau memang melihat gini ya, di Amerika udah boleh lepas masker, wow iya gitu. Cuman ada juga nih warga Amerika yang merasakan bahwa ini terlalu cepat peraturannya sehingga banyak orang-orang yang jadinya terlalu percaya diri gitu ya. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, ini malah harusnya udah dari kemarin-kemarin kali gitu kan. Nggak usah pakai masker lagi gitu. Jadi memang sekarang walaupun udah boleh lepas, tapi kita masih sesuai prokes lah. Terserah masing-masing sebenarnya sekarang. Gitu, Kimi. Oke, sebetulnya kembali kepada kesadaran diri kita ya, Dania ya. Apakah lebih peduli gitu akan kesehatan kita dan juga sekitar kita, karena ya kembali lagi kan kebijakan itu ada, mau dipakai atau enggak keselamatannya ada di tangan kita, ya nggak sih semua? Betul, iya. Nah kan waktu kalau mau cerita sedikit lagi nih, waktu pada masa banyak penutupan bisnis dan perkantoran gitu kan, kita semua juga sekarang masih kerja di rumah ya, itu jalanan ya udah sepi aja gitu. Tapi kemarin nih misalkan akhir-akhir ini di jalanan udah mulai rame lagi, memang orang udah kembali beraktivitas ya. Ada orang yang masih agak ragu-ragu gitu, sesimpel pergi ke gym lah gitu. Sekarang orang udah mulai memberanikan diri gitu untuk pergi ke gym, walaupun memang sekarang harus ada jadwalnya gitu. Jadi, slot kamu jam 2 misalnya. Ya udah datangnya jam 2. Jadi masih ada slot-slotnya seperti itu dijadwalin gitu. Oke, menarik ya, karena Dania mungkin dengar juga ya bahwa Indonesia ini kan lagi dibandingin nih sama negara luar gitu, apalagi ketika pemerintah mulai mencanangkan kita harus lockdown lagi selama kurang lebih dari kemarin sampai nanti 20 Juli gitu. Ada yang ngebandingin, ya let's say Singapura aja udah menganggap corona kayak virus biasa, maksudnya udah kayak flu biasa. Akhirnya tinggal di Singapura komplain tuh, jangan dibandingin, kita juga tinggal di Singapura ada beberapa ya pain and gain lah katakanlah seperti itu gitu. Nah, maksud saya ketika melihat fenomena lagi nih masyarakat Indonesia dan membandingkan juga dengan negara let's say Amerika aja, ada soalnya beberapa video juga Amerika sekarang udah enak, udah bisa ngadain konser, ngadain NBA seperti itu tanpa masker gitu kan. Apa yang ingin Dania sampaikan khususnya ini buat reminder teman-teman deh yang sekarang lagi menyimak lewat live ini, dan nanti juga lewat audio bisa saya putar ulang di Spotify and Apple Podcast gitu. Ya, kalau sesuai dengan data gitu ya, kita melihat cerita-cerita dari warga Indonesia, kita bisa mengatakan nggak bisa dibandingin ya. Tiap negara memiliki tantangan tersendiri gitu. Mau kayak kemarin ada yang nanya, kapan ya Indonesia bisa seperti Amerika? Nggak tahu gitu ya. Nggak tahu gitu. Walaupun udah vaksinasi bukan jaminan gitu semuanya juga akan berakhir, karena memang
ini kan pandemi ya, pandeminya juga belum berakhir gitu. Kita harus ingat pandemi belum berakhir. Walaupun udah vaksinasi, belum tentu itu menjadi jaminan bahwa kita nggak bisa terkena atau kita nggak bisa menulari orang lain gitu. Jadi kalau aku melihatnya sih kita nggak bisa membandingkan, kebijakannya juga beda. Seperti tadi aku cerita kalau di Amerika memang ada tunjangan pengangguran yang bisa membantu orang-orang yang tidak bekerja gitu. Bahkan ini menarik sedikit aja, ini menarik nih Kimi mengenai tunjangan pengangguran itu. Jadi sekarang itu banyak toko-toko atau restoran itu yang kesulitan mencari pegawai karena karena mereka itu masih takut untuk bekerja atau mereka itu lebih baik sekarang di rumah dulu sampai aman karena mereka masih mendapatkan tunjangan pengangguran. Nah, gitu. Itu kan beda kebijakannya dong. Kalau di Indonesia atau di negara lain kan nggak bisa. Mereka harus kerja kalau nggak dapat uang untuk makan gitu. Memang kebijakannya tuh beda. Ada yang enak, ada yang enggak ya kalau dilihat gitu. Pasti ada gitu ya. Tapi ya paling enggak yang kita bisa lakukan adalah ya udah kita sebagai warga juga di Amerika kita mengikuti peraturan pemerintah. Kalau disuruh nggak kemana-mana ya udah nggak kemana-mana gitu. Kita nikmatin aja yang ada di rumah karena ini demi keselamatan kita juga kan, warga Amerika di sini mereka nggak pergi, even kayak ke supermarket juga tuh nggak terlalu sering-sering waktu itu juga. Sekarang pun juga gitu. Jadi kita tetap walaupun kita melihat foto-foto gitu ya, orang nonton NBA dan segala macam ya, kita nggak tahu ya kalau kita mau ikut-ikut seperti itu ya terserah aja, itu pilihan gitu. Cuman risiko itu tetap ada di depan kita. Jadi kita ikutin aja sebagai warga juga ya, kita mengikuti peraturan yang ada dan ya warga Amerika juga mengingat gitu ya, pandemi ini belum berakhir. Jadi kita belum selesai ini gitu. Wow, itu dia rekan-rekan yang sekarang sedang menyimak. Saya mau ucapin dulu selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika. Selamat datang di podcast Listen to Kimi FM live on Instagram merayakan Hari Kemerdekaan Amerika bagi diaspora Indonesia. Ini salah satu hal yang menarik karena saya sama Dania Iman bisa terhubung di sini karena kita satu tim Listen to Kimi FM sebagai afiliasinya VOA. Senang sekali karena bisa ngobrol sama orang Indonesia yang ada di Amerika. Karena penasaran ya kalau negara luar khususnya Amerika tuh ngerayain hari kemerdekaannya seperti apa sih. Tadi Dania sudah cerita di sana menarik gitu. Selalu dengan fireworks-nya dan juga ternyata ada dari beberapa negara bagian juga yang datang untuk ya merayakan bersama-sama gitu ya. Tapi Dan boleh tahu kalau di sana sebagai diaspora Indonesia tuh ada nggak sih komunitas khususnya gitu yang memang benar-benar bisa gabung gitu dengan warga asli sana, dan gimana perlakuan orang Amerika atau American citizen terhadap Indonesian, karena you know kan belakangan ini Asian hate lagi merebak khususnya buat orang-orang Asia gitu. Sebagai orang Asia atau Indonesia khususnya Dania gitu tinggal di Amerika gitu. Bagaimana sih perlakuan asli warga sana terhadap kita? Sebenarnya ini sama aja ya di mana-mana kali ya Kimi ya. Kelompok-kelompok tuh pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu lah kalau kita bergabung dengan kelompok tertentu rasanya ini ada chemistry-nya atau enggak sih gitu ya. Nah kalau memang di Amerika sih pertemanan itu beda-beda juga. Memang banyak orang yang ya kita nggak ngelihat nih siapapun dari mana, kayak dari Indonesia atau dari Vietnam atau mungkin dari Eropa gitu. Ya udah mereka berteman aja gitu. Malah banyak yang mereka ini sebenarnya tuh juga nggak ngerti gitu. Ada misalnya orang yang tinggal di Virginia belum pernah keluar dari Virginia gitu. Kan mereka nggak ngerti dong, oh ada ya orang di luar sana yang karakternya beda sama kita, apalagi tiba-tiba mereka ketemu sama orang Asia, mungkin mereka juga mempertanyakan, kamu orang Asia itu seperti apa sih tinggal di Asia gitu, mungkin mereka juga nggak ngerti gitu ya. Nah tapi memang ada kelompok-kelompok organisasi gitu yang bisa kita bergabung, misalkan sesuai dengan kesukaan masing-masing ya, misalkan kita suka traveling gitu ya, jadi kita gabung di sana ya udah, karena ngomonginnya mengenai traveling nggak ada tuh mengenai yang lain-lain gitu. Kalau mengenai kasus Asian hate itu memang itu udah ada sebenarnya dari jauh-jauh ya.
kita bisa melihat itu ada sebenarnya kasusnya di mana-mana, mau Asian hate kayak mau dari ras lain, itu memang ada gitu dari dulu gitu. Cuman memang sekarang ini lagi mencuat kasusnya, plus juga ini waktu itu juga didukung, kalau melihat dari data atau dari berita-berita yang ada, ini juga didukung dari pandemi yang ada, bukan didukung sih ya, maksudnya kayak di triggernya tuh dari pandemi gitu ya, dari pandemi, lalu juga orang mungkin kesal gitu ya mengenai COVID yang nggak selesai-selesai, yang dulu awalnya ada di Wuhan gitu. Nah itu mungkin ada hubungannya juga dari situ, tapi kalau misalnya di sehari-hari pun, kita sih bergaul dengan warga Amerika, mereka sih ya udah, kita bergaul sama-sama seperti warga biasa aja gitu, nggak ada yang melihat perbedaan ataupun juga mereka jadinya nggak mau berteman gitu. Mungkin ada lah di beberapa pelosok di Amerika, cuman itu nggak banyak gitu. Maksudnya nggak yang kayak sehari-hari kita jadinya nggak bisa berteman dengan warga Amerika gitu maksudnya. Oke, sebetulnya mereka masih welcome aja ya, kecuali pada bisa bilang geng-geng tertentu lah atau pihak-pihak tertentu yang karena apalagi khususnya pandemi ini kan mereka sempat menyalahkan dari Asia kan seperti itu gitu. Tapi so far so good ya, dan ya aman-aman aja ya di sana ya aslinya. Iya, ya. So far aman-aman aja gitu situasinya. Senang sekali mendengarnya karena agak miris ya kalau kita dengar kabar orang Asian yang ada di Amerika dengan apalagi sampai dibikin Stop Asian Hate seperti itu kan kayaknya udah sangat di tingkat yang bahaya, tapi ternyata so far aman. Saya senang gitu mendengarnya seperti itu. Iya, dan memang ada organisasi-organisasi yang mendukung warga Asia, Asian American di Washington DC khususnya, atau juga mungkin di negara bagian lain ya. Ini ada pelatihan-pelatihan sih memang untuk menambah percaya diri, atau juga bagaimana caranya ketika kita melihat teman kita atau orang gitu yang berada di situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan. Nah itu memang ada pelatihan-pelatihan seperti itu yang diadakan gitu, dan itu memang sudah ada sejak dulu ya, sejak bahkan sebelum pandemi itu udah ada gitu. Jadi memang iya ada, tapi memang itu sudah terjadi lah sebelumnya gitu, bukan hanya sekarang ini. Memang sekarang agak marak tadi karena pandemi itu. Oke. Dan ini kita kembali menyapa dulu buat teman-teman di sini yang sudah bergabung. Wah banyak ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Intinya terima kasih banget sudah gabung dan sudah menyimak live Instagram merayakan Hari Kemerdekaan bagi Diaspora Indonesia bersama saya Kimi dari podcast Listen to Kimi FM, dan juga bersama Dania Iman, seorang multimedia jurnalis dari VOA. Well, nggak berasa waktu kita tinggal kurang lebih 12 menit lagi, Dania. Anyway, kalau boleh tahu nih sekarang Dania sebagai seorang multimedia jurnalis khususnya di VOA gitu ya, melihat Hari Kemerdekaan Amerika di tahun ini khususnya 245, apa yang diharapkan spesial buat diaspora Indonesia khususnya tinggal di Amerika? Untuk diaspora Indonesia ya sesama warga lah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan gitu ya, dan selalu aman-aman aja tinggal di Amerika, tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti peraturan dari pemerintah. Kan kita juga sebagai Indonesia, kita istilahnya perwakilan lah ya dari suatu negara di Amerika gitu. Jadi aku berharap juga kita semua tuh bisa menjadi warga yang tertib lah di Amerika, sesuai dengan peraturan. Amin. Itu aja sih, maksudnya kayak nggak muluk-muluk ya. Dan semoga juga pandemi juga segera berakhir, jadinya aktivitas itu yang penting. Itu bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Seru banget. Dan terakhir Dania, ini karena sebagai support system to our listeners and also our viewers, especially the single fighter yang ingin bisa sukses dan bahagia. Mungkin nggak harus seperti Dania yang menjadi seorang multimedia jurnalis, tapi suksesnya bisa sampai di Amerika dulu deh gitu, bisa stay atau bisa menjadi orang Indonesia yang punya tempat tinggal di sana, bermukim di sana. Ada
tips nggak atau masukan supaya kita sebagai orang Indonesia juga bisa move loh ke negara adidaya tersebut? Seperti itu. Ini aku sering banget ya wawancara diaspora Indonesia gitu yang berkarir di Amerika, dan ini unik-unik banget nih Kimi, karena aku tuh kadang-kadang kalau ngobrol sama orang Indonesia tuh yang kayak wow gitu ya, akunya jadi terinspirasi sendiri gitu ya. Sebenarnya sih kalau mau ke Amerika itu peluangnya ada gitu ya, kesempatan itu ada, baik itu melalui beasiswa untuk sekolah ke Amerika atau kursus ke Amerika tuh ada, karena buktinya aku udah sering banget gitu ya ngobrol sama orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti itu. Pekerjaan pun ada gitu. Mereka misalkan yang bergerak di bidang animasi gini ya, ini sebagai contoh animasi gitu ya, mereka pengen cari kerjaan. Awalnya dari Indonesia, daftar ke luar negeri, dapat di Jepang. Dari Jepang lalu ke Brunei, dari Brunei lalu ke Amerika, sampai akhirnya sekarang berkarir di sini dan ikut menggarap film Star Wars. Nah, itu kan wow gitu ya. Wow, bisa ya ternyata ya dari Indonesia daftar tuh bisa ya. Aku nanya gitu. Bisa, kalau mau daftar bisa. Karena mereka itu nggak melihat dari asalnya dari mana, asal memiliki kemampuan yang mereka cari, ya bisa gitu. Jadi, kesempatan itu ada. Kita tinggal rajin-rajin aja nyari dan ngejar kesempatan itu. Gitu sih. Oke, kesempatan itu ada, rajin-rajin aja nyari, karena kita nggak pernah tahu ya skills kita akan dilirik sama siapa, seperti itu ya Dania ya. Iya, betul. Iya, siapa tahu kan kita memiliki keunikan gitu tersendiri yang kita juga mikir ini biasa-biasa aja ya kita ya, tapi who knows gitu, siapa tahu ada yang melirik di belahan bumi yang mana. Siapa tahu kita mau jadi, siapa tahu nih kayak misalkan komikus Marvel gitu ya, itu ada orang-orang Indonesia yang menjadi komikus komik Marvel gitu ya, DC Comics, Marvel, dan mengerjakannya bahkan dari Indonesia. Itu kan sesuatu yang kita nggak pernah nyangka gitu, ternyata bisa, kesempatan itu ada. Right, seperti tadi Dania cerita di awal ya, bahwa Dania pun dilirik sebenarnya gabung di VOA sama temennya juga gitu kan, suruh apply, akhirnya keterusan sampai sekarang bisa berkarir di sana. Seperti itu. Iya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Dania Iman sudah sharing-sharing di sini. 1 jam kayaknya nggak cukup, tapi ya gimana lagi ya, kita hanya punya waktu 1 jam, dan berarti hari liburnya besok dong ya, bersama-sama di hari kemerdekaan Amerika ini, semuanya kayak diwajibkan atau dapat jatah libur ya Dania ya? Iya, mereka khususnya yang bekerja di bekerja pegawai negeri hari Senin, ya swasta juga sih kebanyakan. Itu hari liburnya tuh hari Senin. Jadi kalau hari ini harus kerja, ini bukan hari libur gitu. Kayak teman-temanku nih sekarang ada yang bekerja hari libur, sekarang lagi kerja. Oke, apapun yang nanti dijalani pada saat merayakan Hari Kemerdekaan Amerika, semoga ya seorang Dania Iman terus mengharumkan nama bangsa deh ya, supaya seperti yang ini ya, tadi Dania sampaikan juga bahwa kita harus bisa membawa diri juga, khususnya tinggal di negara lain gitu. Dan bangga lah saya bisa mempunyai seorang Dania Iman diaspora Indonesia dari Voice of America yang ada di sana. Thank you, Kimi. Oke, kalau gitu. Thank you juga Dania Iman, dan sekali lagi thank you buat yang sudah menyimak live Instagram ini. Mudah-mudahan ada insight yang diberikan oleh Dania Iman, dan jangan lupa kalau misalkan mau tahu lebih lengkap tentang Dania Iman, khususnya siaran di VOA di program apa aja by the way Dania untuk sekarang? Iya, aku kontribusi di one of our flagship shows, itu adalah VOA This Morning. Aku ngisi beberapa paket di situ. Lalu juga kita punya show namanya VOA Executive Lounge. Ini adalah mengenai kiprah diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan juga mengenai gaya hidup. Lalu juga ada podcast, itu Kudos namanya. Ini adalah pencapaian dari warga Indonesia di mancanegara dan kisah uniknya. Nah, itu bisa dilihat di sana. Dan juga aku ada beberapa cerita yang biasanya aku tulis langsung aja ke website VOA di www.voaindonesia.com. Jadi jangan lupa tuh follow juga ya. Follow Kimi FM, lalu juga follow Instagramnya VOA, Twitter, Facebook, VOA Indonesia. Ya.
Thank you Dania Iman, sekali lagi sukses buat karir dan juga kehidupannya di Amerika. Semoga dengan obrolan ini kita bisa terus keep in touch dan bisa bersama-sama saling support untuk membawa Indonesia to the world, khususnya Indonesia to USA, especially di Amerika Serikat, untuk VOA seperti itu. Iya, sama-sama ya. Sekali lagi, thank you for your support. Of course, and thank you very much to everyone who watching us. Sekali lagi, happy 4th of July to American netizen, to all of you. Happy holiday, by the way, and stay safe to you, especially Dania. Stay healthy. Yeah, stay safe ya, stay healthy. Thank you. Thank you, bye.